Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan, perlindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Masih terkait dengan masalah capres yang dalam hal ini adalah Capres Anies Rashid Baswedan yang telah diusung oleh 3 partai yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS. Nah, rekan-rekan sekalian, Anies Baswedan dalam perjalanannya ketika itu banyak sekali mendapat fitnahan, boleh dikata seperti itu, yang tersebar di berbagai media sosial, bahkan sampai kepada soal fitnah rasis ya yang dilakukan oleh salah seorang kader PDIP dari Sulawesi Tenggara, yang kemudian itu banyak dikutuk dan banyak diprotes, dikritik oleh masyarakat melalui media sosial, media massa, media online dan lain sebagainya. Nah, ini kita yang ingin mau tampilkan ini adalah pandangan dan kesaksian seorang pendeta ya, pendeta yang terkenal yaitu namanya pendeta Separt Supit, yang berbicara di dalam forum dengan tema silaturahmi dan dialog Anies mendengar Mas Topan atau masyarakat tokoh penggerak perubahan yang dilakukan di Al Jazeera Restaurant and Function Hall, Jalan Cipinang Cempedak 1 nomor 29 Jatinegara, Jakarta Timur, tanggal 15 kemarin ya, dilakukan oleh sejumlah tokoh yang juga dipandu oleh Profesor Refleharun Harun ya. Nah, salah satu yang pendeta yang tampil memberi pandangan dan kesaksian dan penilaian sekaligus terhadap Capres Anies Rashid Baswedan yang selama ini difitnah macam-macam dan dianggap sebagai tokoh politik identitas dan lain sebagainya, itu kemudian dibantah dan salah seorang pendeta, sebetulnya banyak pendeta yang membantah. Tetapi ini yang kemarin malam itu atau tadi malam itu di acara sejumlah tokoh yang hadir di situ untuk memberikan pandangan-pandangan mereka, menitipkan juga pandangan dan harapan kepada Anies Rashid Baswedan, tetapi juga memberi kesaksian termasuk mantan Menteri Pertanahan yang juga kader PSI juga memberi kesaksian tentang itu, tentang betapa fitnah itu diarahkan, tetapi itu tidak seperti yang mereka ketahui tentang Anies Rashid Baswedan. Itu yang selama ini di fitnah-fitnah yang diarahkan ke Anies lebih pada sikap kebencian orang-orang yang tidak atau mungkin belum ini terhadap sembuh dari kekalahan Ahok, dan ya kebetulan Pak Jokowi juga kalah di Pilgub DKI yang lalu karena Pak Jokowi mendukung habis Ahok waktu itu. Nah, sehingga diduga bahwa mereka-mereka yang menyebar kebencian terhadap Anies adalah kelompok-kelompok itu ya, saudara sekalian. Nah, itu kemudian dibantah oleh pendeta Separt Supit. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan pendapat pendeta Separt Supit ini dari yang diberitakan ya, atau dirangkum di KBN News. Saudara sekalian, pendeta Separt Supit menjadi salah seorang tokoh agama Kristen yang diberi kesempatan menyampaikan saran, masukan dan beberapa harapan kepada bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu Dr. Anies Rashid Baswedan. Momen itu terjadi dalam forum bertema silaturahmi dan dialog. Anies mendengar Mas Topan atau masyarakat dan tokoh penggerak perubahan. Ya, Mas Topan itu masyarakat, singkatan dari masyarakat tokoh penggerak perubahan, yang berlangsung di Al Jazeera restoran yang tadi kita sudah sampaikan tadi awal. Sebuah forum yang diinisiasi oleh ahli hukum tata negara dan pengamat politik Profesor Refleharun Harun bersama beberapa yang lainnya. Beliau mengatakan bahwa saya kaget juga tidak ada pemberitahuan awal, tetapi harus siap sedia berbicara di sini, kata beliau. Ini mungkin lebih pada testimoni pribadi saya, kata pendeta Supit mengawali testimoninya.
Sebagai seorang pendeta ketika memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, dia mengaku langsung menjadi korban perundungan. Biasanya jika ada acara di Manado selalu diundang, kini dia sudah tidak diundang lagi katanya. Tapi tidak apa-apa, saya bilang ke Bang Geis Khalifa, mantan komisaris Jaya Ancol, bahwa kebenaran akan muncul seperti surya. Nanti toh surya bersinar tak bisa ditahan, pasti muncul. Jadi tidak perlu membela diri terlalu panjang, tetapi kita nyatakan kenyataan saja, ujarnya. Pendeta Supi mengaku mengenal Anies belum terlalu lama. Dia merasa dianugerahi Tuhan bisa berkolaborasi dengan Anies saat menjadi salah seorang anggota TGUPP setahun lebih. Saya punya keyakinan bahwa sekalipun dibully, saya yakin apa yang saya lihat, saya percayai di samping begitu banyak syarat termasuk syarat cerdas dan sebagainya, bagi saya Pak Anies ada ketulusan. Mohon maaf, ketulusan itu kurang dimiliki oleh orang lain atau capres lain lah, atau tokoh yang lain. Kami melihat ketulusan ini ada di Pak Anies Rashid Baswedan. Dari sisi kemanusiaan juga ada di beliau. Dia lantas mengisahkan proses perizinan hingga pembangunan gereja Protestan di Indonesia bagian barat, Pelita Jakarta di Jalan Pelita Lubang Buaya, Jakarta Timur. GPIB Pelita Jakarta dilembagakan pada 24 Oktober 1981. Setelah 40 tahun menunggu dan beberapa kali ketua majelis jemaat berganti, baru setelah Jakarta dibawa kepemimpinan Anies Rashid Baswedan, GPIB Pelita Jakarta mendapat izin prinsip, IMB, dan bahkan boti. Gedung gereja ini pun mulai dibangun sejak 30 Agustus 2022. Saudara sekalian, ada gereja di Lubang Buaya yang kami tunggu 40 tahun. Gereja itu besoknya dapat izin. Hari ini ada yang keberatan. Kami berkumpul lalu berangkat ke Lubang Buaya. Pak Anies meresmikan lebih dahulu gereja Katolik. Kami pun bertanya-tanya, kita jadi enggak ya? Kata pendeta Supit. Tiba waktunya salat, lanjut dia, tokoh yang menolak izin pendirian gereja itu pun diajak salat bareng Pak Anies. Pendeta Supit mengikuti dari jarak jauh. Usai salat, Anies menggelar dialog dengan tokoh yang keberatan itu. Singkat cerita, terhubungkanlah yang keberatan-keberatan itu dan akhirnya sudah tidak ada keberatan lagi. Selanjutnya diceritakan, majelis dan jemaat sudah menunggu dari pukul 9. Akhirnya kami kembali kira-kira pukul 15 atau 16. Luar biasa. Pendeta dan majelis semuanya menangis oleh karena mereka melihat ada anugerah Tuhan yang diberikan melalui Pak Anies Rashid Baswedan. Dari kisah yang diekspos itu, pendeta Supit melihat benar-benar ada ketulusan yang dalam pada diri Gubernur Anies Rashid Baswedan pada saat itu, dan hingga sekarang ketulusan itu melekat pada Pak Anies Rashid Baswedan. Kami lihat bukan pencitraan lagi, karena memang spontanitas saja. Kalau menolong orang, beliau lupa sebagai gubernur. Pokoknya beliau mau tolong saja begitu. Padahal dia bisa saja gunakan kekuasaan sebenarnya kan. Yang keberatan kan pengurus RT. Nah, Indonesia pasti indah kalau Pak Anies memimpin Indonesia ke depan, kata beliau. Pendeta Supit juga menilai bahwa hanya Anies Rashid Baswedan yang mampu merangkul semua kalangan, baik yang mengklaim diri sebagai kelompok kanan, tengah maupun kiri. Ketulusan dan cinta kasih mengasihi semua orang. Ini semua ada di Pak Anies Rashid Baswedan. Dia mengasihi garis tengah, garis kiri, kanan, dan sebagainya sama rata. Saya rasa ke depan Indonesia butuh itu, membutuhkan figur seperti Pak Anies Rashid Baswedan.
Kita tidak mungkin kan mengusir orang-orang yang lain. Kita mesti merangkul semuanya. Itulah yang saya sampaikan kepada jemaat kami. Syukur Alhamdulillah meredah suasananya dan semakin baik lagi. Mudah-mudahan doa kita, Pak Anies diridai oleh Tuhan dan menjadi pemimpin nasional 2024 yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Tutur Pendeta Supit mengakhiri penjelasannya. Saudara sekalian, itulah pandangan seorang pendeta ya, namanya Pendeta Supit tadi, yang juga sempat membantu, mengakui 1 tahun lebih membantu Pak Anies di sebagai anggota TGUPP di pemerintahan Gubernur Anies Rashid Baswedan. Nah, dan dia melihat langsung bagaimana sosok Anies Rashid Baswedan dan bagaimana Pak Anies bekerja kalau dalam konteks kehidupan keagamaan, memperlihatkan sisi kemanusiaan dan menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat terkait dengan kehidupan umat beragama, dan seluruh umat beragama merasa puas, yang baik itu dari kalangan Hindu, di kalangan Buddha, di kalangan Kristen, Protestan, Katolik, Islam, apalagi bahkan kemarin kan Pak Anies juga mendapatkan penghargaannya dari masyarakat Hindu India, masyarakat India di Jakarta. Baru 2-3 hari yang lalu. Nah, jadi Pak Anies dikenal ketika menjadi pemimpin DKI Jakarta itu, selain prestasi-prestasi fisik pembangunan di Jakarta yang sebagaimana bisa memanusiakan orang. Jadi hampir seluruh rancang bangun yang dibikin oleh Pak Anies di Jakarta itu memiliki nilai-nilai kemanusiaan, sisi-sisi kemanusiaan. Misalnya ketika dia membangun, baik itu di MRT maupun di Transjakarta, transportasi umum dan sebagainya, termasuk juga trotoar, selalu saja ada jalur-jalur untuk mereka yang berkekurangan, yang maksudnya secara fisik mereka tidak lengkap gitu ya, berkekurangan. Itulah Anies. Nah, belum lagi seperti disaksikan oleh Pendeta Supit tadi, bahwa Anies memiliki seorang figur yang sangat diperlukan Indonesia ke depan, karena pertama dia mengusung dan dia laksanakan apa yang dijanjikan dia laksanakan. Dia juga selalu mengedepankan sisi kemanusiaan, sisi keadilan sosial bagi seluruh warga. Karena itu dia berharap ke depan kalau dia menjadi pemimpin akan seluruh warga Indonesia ini mendapatkan dampak dari kebijakan beliau, dampak berkeadilan sosial itu sebagai seorang pemimpin nasional yang sudah dibuktikan di DKI Jakarta. Saudara sekalian, jangankan beliau, kita juga melihat sehari-hari betapa ketika Anies menjadi gubernur, dan saya kira sampai hari ini ada kelompok-kelompok yang menyebar fitnah luar biasa. Ada televisi misalnya di YouTube itu namanya televisi Cokro, itu luar biasa fitnahnya kepada Anies. Termasuk juga di media sosial di Twitter dan lain sebagainya, tidak pernah menjawabnya, tidak pernah menyerang mereka. Karena itu figur Anies ini luar biasa, profilnya yang memiliki akhlak yang sangat tinggi, kata-katanya tidak menyakitkan, apalagi perilakunya, dan kebijakan-kebijakan pembangunannya menyentuh semua dan merata. Yang sudah besar secara ekonomi dia tidak ganggu, tetapi yang di bawah dia coba angkat mereka untuk menjadi naik kelas secara ekonomi dan lain sebagainya. Nah, karena itu apa yang disampaikan oleh Pendeta Supit dan harapan dia, tentu dia juga mewakili umatnya atau pengikut-pengikutnya di agama Kristen. Harapan mereka bagaimana Indonesia ke depan, sebagaimana Indonesia ke depan itu dipimpin oleh Pak Anies, sehingga Pak Anies bisa menata dan bisa menyelesaikan juga berbagai problem yang tidak terselesaikan dari tahun ke tahun, problem ekonomi, problem keadilan sosial dan lain sebagainya. Itu mereka yakin bahwa mereka di bawah Pak Anies bisa, dengan kemampuan yang ada di Pak Anies ya, dengan pengalaman yang ada pada beliau, dengan track record yang begitu sangat memukau, Indonesia akan jauh lebih baik di masa yang akan datang, jauh lebih berkeadilan sosial dan dihargai oleh dunia, karena Anies sudah bukan lagi tokoh nasional tetapi sudah mendunia, dan itu dibuktikan
sebagaimana kita lihat di berbagai media yang telah menampilkan beliau, ya, menampilkan sosok beliau, pikiran beliau dan lain sebagainya. Kita sudah lihat di masa-masa yang lalu. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, saya kira itulah kesaksian seorang pendeta, ya, semacam testimoni tadi yang beliau katakan tentang sosok Anies Rashid Baswedan dan keperluan Indonesia membutuhkan kepemimpinan, keperluan Indonesia membutuhkan kepemimpinan beliau di masa, terutama di pemilu 2004 yang akan datang. Mudah-mudahan harapan itu disambut oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat DKI tetapi seluruh Indonesia, sehingga Anies keluar sebagai capres pemenang dan capres untuk rakyat Indonesia di 2024 yang akan datang. Beliau juga di akhir testimoninya memohon kepada Tuhan supaya mudah-mudahan perjuangan beliau dimudahkan, diridai oleh Tuhan semesta alam. Amin. Kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.